Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Keuangan Sehari-hari. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu sehat dan rezekinya lancar ya. Dan di video kali ini kita akan bahas satu topik yang sering banget ditanyain. Belanja bulanan 300.000 itu isinya apa aja sih? Emang bisa cukup? Nah, jawabannya bisa banget asal tahu caranya dan tahu prioritasnya. Nah, tapi perlu dijelaskan juga di awal yang dimaksud belanja 300.000 per bulan. Di sini belanja bukan bahan makanan harian ya, seperti sayur, lauk dan daging. Jadi ini adalah belanja kebutuhan rumah tangga yang biasanya isinya itu adalah bahan-bahan yang habisnya lama. Dan kalau nggak direncanakan justru sering bikin bocor halus. Nah, berikut ada beberapa poin yang sekiranya ini merupakan salah satu list belanja bulanan yang bisa teman-teman atau bunda-bunda terapkan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, jumlah anggota keluarga, jumlah budgetnya, dan juga disesuaikan berapa kita butuhnya ya. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah, sebelum kita masuk ke daftarnya, kita samakan dulu nih mindset kita. Prinsipnya ada 3. Jadi fokus ke kebutuhan, bukan keinginan. Pilih yang ekonomis, bukan gengsi. Beli yang habisnya lama. Kalau prinsip ini dipakai, insya Allah 300.000 itu terasa cukup. Nah, kita coba untuk yang bagian pertama, yaitu adalah biasanya kita membutuhkan yang namanya kebutuhan kebersihan. Nah, di sini saya mencoba estimasi anggarannya kurang lebih Rp150.000. Dan untuk kebutuhan kebersihan ini penting karena pasti dipakai setiap hari. Nah, yang pertama ada sabun mandi. Di sini pilihlah sabun mandi yang batangan atau refill, yang mana biasa batangan itu lebih hemat ya dibanding dengan yang refill. Dan ini cukup untuk sekeluarga 1 bulan. Kemudian ada dengan sampo. Sampo juga nggak harus botol besar, sachet ataupun refill jauh lebih hemat. Kemudian juga ada deterjen, kemudian ada pasta gigi, kemudian ada sabun cuci piring, ada tisu, dan ini juga pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau dijumlahkan untuk kebutuhan kebersihan ini kurang lebih bisa Rp150.000. Ini sengaja saya nggak bikin harganya kayak sabun, sampo itu nggak ada saya bikin harganya karena itu disesuaikan dengan harga dan kebutuhan teman-teman di daerah masing-masing. Karena kebutuhan setiap kita itu pasti berbeda-beda. Kalau saya bikin itu adalah kebutuhan saya, namun saya nggak tahu kebutuhan teman-teman itu berapa habisnya. Jadi saya coba estimasinya itu kurang lebih Rp150.000, udah termasuk semua kebutuhan untuk kebutuhan kebersihan. Nah, kemudian untuk kebutuhan selanjutnya apa aja? Nah, kebutuhan selanjutnya kita masuk ke dalam kebutuhan yang namanya kebutuhan dapur pendukung. Nah, kebutuhan dapur pendukung ini estimasinya saya bikin 90.000 aja. Dan ingat ya, ini bukan belanja lauk dan sayur, tapi kebutuhan dapur yang mendukung masak kita sehari-hari. Ya, seperti garam, minyak goreng, bumbu dapur dasar, kecap manis atau saus, bisa masuk mie instan, teh atau kopi, itu biasanya kita beli untuk bulanan, yang mana ini bisa kita pakai setiap hari dan pun tahan lama. Nah, jadi ini bukan lagi termasuk belanja lauk dan sayur. Untuk belanja lauk nanti kita bahas di konten berikutnya. Di konten saya sebelumnya juga ada membahas belanja mingguan untuk belanja masak dan juga menu-menunya. Silakan teman-teman cek aja di video saya sebelumnya. Nah, untuk harga-harganya juga nggak saya cantumkan karena setiap harga kita itu berbeda-beda dan kebutuhan kita pun juga berbeda-beda, porsinya pun juga berbeda-beda. Makanya di sini saya hanya bikin estimasi, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan harga dan juga porsi yang dibutuhkan untuk teman-teman atau bunda-bunda sekeluarga selama 1 bulan ya. Nah, untuk total estimasinya di sini saya anggarkan senilai Rp90.000. Nah,
Kemudian kita lanjut lagi nih untuk kebutuhan anak ya atau rumah. Di sini saya anggarkan cuma Rp60.000. Ini bagian ini sebenarnya sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi rumah masing-masing. Misalkan kalau teman-teman masih punya anak kecil, tentunya pasti kita membutuhkan yang namanya popok ya. Jadi bukan popok bulanan tapi sekedar tambahan. Di sini bisa teman-teman bikin budgetnya sesuaikan yang dibutuhkan. Kemudian kalau misalkan anak-anak nggak pakai popok lagi, mungkin tentu ada untuk peralatan sekolahnya. Apakah itu alat tulisnya, apakah itu buku, apakah nanti itu bisa dimasuk ke pewangi lantai atau bisa masuk ke bagian lain, ataukah kantong plastik, kantong sampah, itu termasuk dalam kebutuhan kita bulanannya. Jadi mungkin ini saya anggarkan sekitar 60.000 aja ya teman-teman ya. Nah, jika kita totalkan semuanya itu adalah 150.000 ditambah 90.000, kemudian ditambah lagi 60.000, jadi totalnya adalah 300.000 rupiah ya. Jadi disesuaikan lagi untuk kebutuhan teman-teman dan bunda-bunda. Nah, ini ada tips dari saya untuk bunda-bunda dan teman-teman biar semuanya itu cukup ya. Jadi yang pertama itu bisa kita pilih sasetan, kemudian bisa pilih refill, kemudian belanja itu 1 bulan sekali kan. Kemudian teman-teman fokus ke kebutuhan ya. Jadi hindari yang namanya impulsif ya, impulsif belanja yang sekiranya tidak kita butuhkan, itu hanya keinginan semata. Dan jangan lupa kita mencatat pengeluaran biar kita tahu mana yang boros. Jadi jangan malu pilih yang murah selama fungsinya itu sama ya bunda-bunda ya. Dan ingat lagi, hemat itu bukan pelit tapi cerdas mengatur keuangan. Nah bunda-bunda, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi belanja bulanan 300.000 itu bukan mitos. Jadi dengan adanya perencanaan, uang kecil bisa jadi berkah besar. Kalau konten ini bermanfaat bagi bunda-bunda semua, bagi teman-teman semua, jangan lupa di-share dan juga simpan, atau bisa ditulis di kolom komentar berapa sih pengeluaran untuk budget bulanan teman-teman dan bunda-bunda dan habis berapa. Yuk kita sharing di kolom komentar. Nanti mana yang mentok nanti akan kita bahas sama-sama, akan kita cari solusinya sama-sama sehingga kita bisa menjadi seorang wanita dan ibu cerdas, ibu rumah tangga cerdas dalam mengatur keuangan, sehingga nggak ada lagi yang namanya kata-kata boncos, kata-kata kekurangan uang. Justru saya inginnya kita ada kata-kata uangnya berlebih, tabungannya banyak, investasinya banyak. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.